Alhamdulillah ya, kita melanjutkan ya, majelis yang ke-11 masih tentang pembahasan ya, Al-Waraqat fi Ushul Fiqh ya, dengan syarah Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Hasyiah Ad-Dimyati rahimahullahu ajma'in. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang babul amr ya, bab al-amr ya, apakah itu al-amr ya, dan apa yang ditujukan oleh al-amr bi annahu yufidu al-wujub ya, ala sabili al-wujub. Itu juga al-amr la yaqtadi al-fawr ya, tidak harus segera dilaksanakan setelah perintah ya, wala yaqtadi at-takrar, tidak pula ya diperintahkan untuk dilakukan berulang-ulang ya. Dan juga dibahas tentang siapa saja yang terkena khitabul amri tersebut, siapa yang terkena perintah Allah tersebut ya. Kemudian ya beliau membahas tentang lawan dari al-amr, yakni an-nahyu. An-nahyu. Qala al-Munjaini rahimahullah ta'ala, wan-nahyu istida'u at-tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Ya, larangan ya sebenarnya itu mudah sekali dipahami ya. Larangan itu ya kebalikan dari al-amr. Ya, istida'u at-tarki, meminta ditinggalkan. Meminta ditinggalkan perbuatan. Ya, kalau al-amr istida'ul fi'li, meminta dilakukan perbuatan. Kalau nahyu kebalikan, istida'ut tarki bil qawli, meminta ditinggalkan perbuatan yang permintaannya itu ya dilakukan dengan bil qaul, perkataan. Mimman huwa dunahu, ya, permintaan dari kepada orang yang lebih rendah darinya. Ala sabilil wujub, yang itu ya konteksnya adalah harus dilaksanakan. Ya, yakni bermakna harus dilaksanakan, wajib untuk ditinggalkan. Ya, wajib untuk ditinggalkan. Ya, ini makna al-amr. Ya, makna an-nahyu. Ya, makna dari an-nahyu atau makna dari larangan. Ya. Mari kita bahas ya yang disyarah oleh para ulama tentang ya babun nahi ini. An-nahyu istida'u at-tarki, meminta ditinggalkan perbuatan. Ya, ala wizani ma taqaddam fi haddil amr, sebagaimana bahasan yang lalu tentang definisi al-amr, yakni keterangan-keterangan dalam bab an-nahyu atau larangan itu sama saja dengan keterangan-keterangan di babul amr. Perbedaannya hanya satu saja. Kalau al-amru istida'u al-fi'li, meminta dilakukan perbuatan, sedangkan an-nahyu istida'u tarki, meminta ditinggalkan perbuatan. Keterangan lainnya sama. Mimman huwa dunahu, ya, permintaannya kepada orang yang lebih rendah darinya. Ala sabilil wujub, ya, konteksnya harus dilakukan, ya, harus dilakukan, tidak dapat tidak, ya, ya, sebagaimana penjelasan dalam babul amr. Keduanya juga bersekutu min babil tolab. Keduanya, yakni babul amri dan nahi, bersekutu sama-sama permintaan, ya, permintaan. Tapi beda apa yang diminta. Yang satu permintaan dilakukan perbuatan, yang satu permintaan ditinggalkannya perbuatan. Wa yadullu an-nahyul mutlaq syar'an 'ala fasadil manhiyyi anhu fil ibadat. Ya, secara umum larangan secara mutlak dalam syariat menunjukkan batalnya sesuatu yang terlarang tersebut. Ya, sesuatu yang terlarang tersebut. Apakah itu fil ibadat atau fil muamalat? Atau fil ibadat atau fil muamalat? Larangan terhadap sesuatu menunjukkan apa? Ya, sesuatu tersebut itu jadi batal. Apakah itu dalam bab ibadah atau bab muamalah? Ini secara umum. Ini secara umum. Nanti ada penjabaran-penjabarannya lagi. Ya, secara umum ketika ada larangan, apakah itu pada bab ibadah atau bab muamalah, ya dulu ala fasadil manhiyyi anhu. Maka itu menunjukkan ya batalnya sesuatu yang terlarang tersebut, yang dilarang tersebut. Kenapa? Karena sesuatu yang terlarang berarti syariat menginginkan bahwa sesuatu itu hendaknya tidak ada. Hendaknya tidak ada. Ya. Maka ketika dia terlarang tapi ternyata tergabung dengan ibadah atau muamalah,
menunjukkan ibadah atau muamalah itu ya tidak sah. Nah, ini secara umumnya. Nah, ini secara umum. Ya. Apa dalilnya bahwasanya larangan itu menunjukkan batalnya muamalah atau ibadah? Ya, di antara dalilnya ya hadis tentang bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-ngadakan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan urusan kami fa huwa raddun, maka itu tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan urusan kami fa huwa raddun, tertolak. Ya. Yang dalil ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, hadza yadullu ala fasadil manhi anhu, yaqtadi fasadal manhi anhu. Dan ini menunjukkan sesuatu yang terlarang, menunjukkan itu fasid. Ya, itu rusak, batal. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW sabdakan mardudun, tertolak. Yang namanya tertolak tidak diterima. Tidak diterima berarti tidak ada pahalanya. Kenapa tidak ada pahalanya? Karena tidak sah. Saya pahami? Ya, maka ini diantara dalil ya bahwasanya larangan ketika dia ya terkena kepada ibadah atau muamalah, maka itu bisa membatalkannya. Ya, bisa membatalkannya. Ya, sebagaimana dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Firqah, hadza huwal masyhur min madhhab Syafi'i. Ya, ini yang masyhur dari madhab Imam Syafi'i. Anna an-nahya yaqtadil fasad, bahwasanya larangan menunjukkan batalnya sesuatu tersebut. Ya, sawa'an kana fil manhi anhu min babil ibadat wal muamalat. Apakah larangannya itu pada bab ibadah atau bab muamalah? Ya, apakah larangannya pada bab ibadah atau pada bab muamalah? Ya, menunjukkan batilnya. Sudah paham ya? Insyaallah. Ini kita pahami dulu secara umum. Secara umum menunjukkan batal. Baru nanti ada perincian. Letak larangannya itu di mana? Apakah di zat sesuatu atau pada sesuatu yang menempel pada ibadah atau muamalat? Ya. Di dalamnya, ada kalanya di luarnya. Ada kalanya larangannya pada sesuatu yang berdampingan dengan zat ibadah atau muamalah. Ini nanti ada perincian lagi. Ya. Larangan tersebut tidak dalam satu keadaan. Ada kalanya larangannya pada zat ibadah atau zat muamalah. Bisa dipahami? Ada kalanya larangannya pada ya, bagian yang ada di dalam ibadah atau di dalam muamalah. Pada bagian. Ada kalanya larangannya di luar bab ibadah atau muamalah. Ya, larangannya di luar bab ibadah atau muamalah, tapi bagian luar ini senantiasa menempel dengan bab ibadah dan bab muamalah. Ada kalanya larangannya pada sesuatu di luar juga bab ibadah dan muamalah, tapi dia mujawir, min babil mujawarah. Ya, dia berdampingan. Bisa dia senantiasa bersama, bisa juga dia terpisah. Bisa juga dia terpisah. Paham ini? Ini nanti mau dijabarkan. Bagaimana? Apakah tetap batal atau tidak? Ya, apakah tetap batal atau tidak? Ya. Sawa'un anuhiya anha li'ainiha. Ini yang pertama dalam bab ibadah. Larangannya terkait zatnya. Larangannya terkait zatnya. Kas-salatil haidhi. Seperti apa? Seperti salatnya wanita yang haid. Salatnya wanita yang haid. Larangannya zat salatnya terlarang. Ya. Sebagaimana dalam hadis da'is salat ayyama aqra'iki. Tinggalkanlah salat hari-hari di mana kamu haid. Ya, larangannya secara zatnya. Kalau larangannya sudah secara zatnya, maka itu otomatis batal. Otomatis batal. Kalau ada wanita haid, dia puasa, dia salat, maka salatnya tidak sah. Ya, maka salatnya tidak sah. Paham ini? Ya. Au shaumiha wa shaumiha, seperti itu juga. Ya, larangannya puasa wanita yang haid. Ya, puasa wanita yang haid. Ya, wanita yang haid tidak sah puasanya. Ya, tidak sah puasanya. Maka ini larangan yang terkait li'ainiha. Terkait zat ibadah itu sendiri. Terkait zat ibadah itu sendiri. Ainiha hanya kembali ke al-ibadat.
hanya kembali kepada al-ibadat. Paham ya? Ya. Bagian yang kedua, yang tadi pertama terkait zat ibadah. Yang larangan sekarang bagian yang lain. Ai larangannya itu li amrin lazimin laha, li amrin lazimin lil ibadat. Larangannya bukan terkait zat ibadah, tapi larangannya terkait sesuatu yang lain. Terkait sesuatu yang lain. Tapi sesuatu yang lain ini lazimin lil ibadat. Dia senantiasa menempel dengan ibadah tersebut. Ya, senantiasa menempel dengan ibadah tersebut. Contohnya apa? Contohnya kesaumi yaumin nahri. Ya. Larangan puasa hari Id. Ya, larangan puasa hari Id. Apakah larangannya terkait zat puasa? Bukan. Tapi terkait waktu puasa. Terkait waktu puasa. Yani apa? Waktu hari Id itu bukan waktunya puasa. Waktu hari Id bukanlah waktunya puasa. Apakah zat puasanya haram? Tidak. Tapi yang dilarang adalah terkait waktunya tadi. Ya. Kenapa dijelaskan ilatnya oleh para ulama? Ya, karena dia jadi menghalangi kewajiban untuk menyambut tamu pada hari Id. Ya, hari Id orang kan pada bertamu kepada keluarganya segala macam, dan Nabi SAW di hadis sudah jelaskan ayyamul Id ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Ya, hari Id itu hari makan minum. Ya, hari makan minum, orang pada ketemu, antum malah nggak makan. Antum datang ke rumah orang, antum nggak makan. Tamu datang ke rumah antum, antumnya nggak makan. Ya. Maka itu terlarang di amrin lazimin. Larangannya bukan terkait zat puasanya, tapi sesuatu yang berdampingan dengan puasa itu. Yaitu apa? Terkait waktunya. Paham ini? Ya. Ya, dan amrin lazimin ini sesuatu yang terkait secara khusus. Ya, lebih spesifiknya nanti ada definisi para ulama, sebenarnya ibaratnya agak beda-beda. Ya. Ada yang fima yakhtassu bihi. Ya, fima huwa khassun bihi. Intinya apa? Sesuatu yang terkait dengan ibadah tersebut secara khusus. Secara khusus. Paham ini? Maka ketika larangannya seperti ini, ya, maka ya kebanyakan para ulama pun ini menjadikan batal. Ya, batal. Puasa pada hari Id pun batal. Puasa pada hari Id batal. Was-salati fil awqatil makruhah. Contohnya juga salat pada waktu yang dibenci. Ya, ada waktu-waktu yang makruh. Ba'da subuh, ba'da asar, la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu. Tidak ada salat setelah subuh, ya, sampai terbit matahari. Wala salata ba'dal asri hatta taghruba asy-syamsu. Tidak ada salat setelah asar hingga terbenam matahari. Al-awqat al-makruhah. Ini waktu yang terlarang, ya. Waktu yang terlarang. Apakah yang terlarang ini zat salatnya? Bukan. Bukan zat salat. Tapi yang terlarang apa? Waktunya. Sedangkan waktu itu kan menempel dengan zat salat. Paham ini? Ya, waktunya. Apakah waktu secara umum atau secara khusus? Secara khusus. Hanya beberapa daerah waktu saja. Ba'da subuh sampai terbit matahari, ba'da asar sampai terbenam matahari. Ya. Loh, kenapa di situ terlarang? Dijelaskan di hadis yang lain, li'annahu waqtun yasjudu lahal kuffar. Itu waktu ibadahnya orang kafir. Ya, waktu ibadahnya orang kafir. Jadi sesuatu ini secara khusus terlarang. Dan yang secara khususnya ini menempel dengan zat ibadah. Paham ini? Dia bukan bagian dalam, dari suatu ibadah, bukan. Bukan pula dia ya ibadah secara zatnya. Tapi dia sesuatu yang menempel dengan zat ibadah. Ya. Walaupun nanti ulama khilaf ya tentang salat apa yang boleh dan yang tidak. Ya, kalau mazhab Syafi'i yang terlarang itu salat sunnah mutlak. Ya, salat sunnah mutlak. Adapun salat sunnah dzatu sababin yang memiliki sebab, maka itu tidak terlarang. Ya. Kalau mazhab Syafi'i itu tidak terlarang. Ya, kalau mazhab Hambali
sholat sunnah itu terlarang. Ya, sholat sunnah secara umum itu terlarang. Yang boleh itu sholat wajib, baik itu adaan atau qadaan. Ya, itu sholat wajib. Sedangkan sholat sunnah itu tidak boleh. Ya, ulama hanya khilaf jenis sholatnya. Khilaf jenis sholatnya. Paham ya? Ya, ini ketika larangannya terkait sesuatu yang menempel dengan zat ibadah. Dan sesuatu itu sifatnya khusus. Paham ini? Ya. Ini dalam bab ibadah. Lalu ada larangannya ketika bab muamalah. Ya, larangan dalam bab muamalah. Dalam bab muamalah begitu pula terbagi. Ya, terbagi lagi. Jadi kalau bab muamalah di sini dibaginya 3. Kalau ibadah tadi dibaginya 2. Ya. Walau sebenarnya ada 3 jenis memang, tapi yang di bab ibadah tidak disebutkan jenis yang ketiganya tidak disebutkan. Ya. Contohnya apa? Dibagi 3. Wa fil muamalat an yarji'a ila nafsil aqdi. Larangannya adalah larangan muamalat itu secara zatnya sama. Dibagi pembagiannya. Larangan terhadap muamalah secara zatnya. Tadi kalau larangan ibadah secara zatnya batal tidak? Batal. Bagaimana sekarang kalau larangannya terhadap muamalah secara zatnya? Maka otomatis batal juga. Ya, batal juga. Contohnya apa? Ka bai'il hasad. Ya, melempar jual beli dengan lempar kerikil. Apa itu bai'il hasad? Saya lempar kerikil, yang kena kerikilnya maka harus dijual dengan harga 100.000. Itu bai'ul hasad. Bai'ul hasad dengan cara lempar kerikil. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan secara zatnya. Ya, tidak diperbolehkan secara zatnya. Contohnya juga, ya, secara muamalat menikah dengan orang yang tidak halal untuk dinikah, menikah dengan bekas istri bapak. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jangan nikah dengan wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Ya, terlarang secara zatnya. Ya, kenapa? Karena wanita dinikahi kan termasuk rukun nikah. Termasuk rukun nikah. Maka itu terlarang. Pernikahan itu secara zatnya sudah terlarang. Maka ini pun batal. Ya, ini batal. Bahkan di zaman Nabi SAW, ya, pernah ada yang menikahi bekas istri ayahnya, maka diperintahkan untuk dibunuh, dihukum mati. Ya, walaupun ulama khilaf itu hukumnya hukum murtad atau hukum apa? Ya, apa hukum zina? Wallahu alam, zahirnya itu hukum murtad. Ya, zahirnya hukum murtad. Karena hukum matinya bukan dirajam. Paham ya? Ya, maka ini terlarang muamalah secara zatnya, ya, secara zatnya. Ada caranya larangan muamalah li amrin dakhilin fiha. Larangannya karena sesuatu yang ada di dalam muamalat tersebut. Sesuatu yang ada di li amrin dakhil. Apakah larangannya muamalah secara zatnya? Bukan. Karena apa? Karena sesuatu ini di dalam muamalah atau di luar? Di dalam muamalah. Di dalam muamalah tersebut. Apa contohnya? Kama fi bai'il malaqih. Jual beli malaqih. Ya. Apa itu jual beli malaqih? Jual beli yang ada di dalam janin. Ya. Jual beli, ya, kehamilan yang ada di dalam janin. Ya. Maka ini tidak boleh. Dia sesuatunya itu ada di mana? Ada di dalam barang musman, barang yang diperjualbelikan. Loh, kenapa tidak boleh? Karena kan belum tentu lahir itu. Itu wujudnya apa? Sehat atau cacat? Ya. Laki apa perempuan? Ya, masa mau dijual belikan? Tidak jelas. Di situ ada ketidakjelasan. Ya. Ada ketidakjelasan, maka itu terlarang. Ya. Contohnya juga nahan Nabi SAW an bai'il madamin.
larangan jual beli mani pejantan. Larangan jual beli mani pejantan. Nah, Nabi SAW an asbil fahl. Nabi SAW melarang ya jual beli mani pejantan. Loh, memang kenapa? Kan itu ada barangnya. Ya, ini apa? Saya punya kambing betina, nggak punya pejantan. Gimana caranya biar hamil? Ya udah itu, wah itu punya kambing jantan. Ya udah antum, ya saya beli mani nih, gabungin dulu sama betina saya. Kira-kira itu mau menikahkan, tujuannya apa? Biar punya anak. Ya, sedangkan dia mengatakan saya beli mani pejantannya. Memang mani pejantan ketika berhubungan dengan betinanya pasti keluar anak tidak? Pasti menghasilkan anak tidak? Belum tentu. Jadi yang dibeli belum tentu menghasilkan apa yang dia inginkan. Ya, dan ini muamalah terkait sesuatu yang ada di dalam zat barang. Di dalam zat barang. Paham ini? Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Nanti antum udah beli 10 kali ternyata nggak hamil-hamil. Ya. Kira-kira gimana itu? Pasti ribut. Ya. Jadinya ribut. Ya. Makanya terlarang juga. Ya. Jual beli al-madamin atau asbul fahl. Ya. Mani dari pejantan. Bisa dipaham ya? Contohnya juga, contohnya orang Arab jahiliyah itu biasa jual hamilannya si janin. Hamilan si janin. Hadis Abdullah bin Umar. Nah, Nabi SAW an bayi habalil habalah. Nabi SAW melarang jual beli hamilan si janin. Ada kambing betina. Kambing betinanya hamil. Itu habal. Dalam bahasa Arab namanya habal. Paham ini? Itu hamil. Orang Arab jahiliyah kadang karena mereka suka sama untanya atau binatang ternaknya, ini unta biasanya unta, ya. Ini unta bagus, keturunannya pasti bagus semua. Ya. Ada kalanya hamilannya udah dipesan orang, Ya sudah, saya beli hamilan si janin itu. Ini lagi hamil nih. Nanti kan dia punya anak, saya beli anaknya dia. Paham? Itu habalul habalah. Ada janin di dalam betina. Udah keluar belum? Belum. Tapi ntar keluar kan? Saya beli anaknya yang di dalam janin itu. Udah ada belum? Belum ada. Kalau janin itu keluar, nanti dia gede, dia punya anak, saya maunya itu. Paham? Orang Arab jahiliyah kadang jual beli seperti ini. Ya memang. Makanya itu sangat goror, ya. Tidak jelas. Belum jelas juga itu jantan apa betina. Belum jelas juga sehat atau cacat. Belum jelas juga keluarnya hidup apa mati, ya. Itu jual anaknya lagi, mau beli anaknya lagi, karena tahu ini ibunya keturunan bagus. Paham? Ya. Ini pun terlarang. Ya. Jual beli di amrin dakhilin, karena sesuatu yang ada di dalam, ya. Di dalam dari zat muamalah tersebut. Ya, maka ini pun terlarang. Ya. Kenapa? Karena itu tadi tidak jelas. Ya, belum tentu dia lahir, belum tentu sehat, belum tentu. Barangkali dia lahir, antumnya udah mati duluan. Ya. Saya paham ya? Ya, ini li amrin dakhilin fiha, ay fil ibad, fil muamalah. Li amrin dakhilin fil muamalah. Bagian yang ketiga, yang pertama tadi fi nafsil muamalah, di dalam zat muamalah. Yang kedua li amrin dakhilin fil muamalah. Yang ketiga li amrin kharijin, li amrin kharijin anhu. Larangan yang terkait di luar zat muamalah. Lazimin fiha, tapi dia di luar yang senantiasa menempel dengan muamalah tersebut. Ya, merupakan sesuatu yang memiliki kaitan khusus dengan muamalah tersebut. Contohnya apa? Kabai'i dirhamin bidirhamain. Jual beli, ya, riba fadl. 1 dirham dijual dengan 2 dirham. Ya, 1 dirham dijual dengan 2 dirham. Jual beli dirham haram secara zatnya tidak? Tidak haram secara zatnya. Ya, tidak haram secara zatnya. Lalu unsur keharamannya dari mana? Unsur keharamannya
at-tafadul, adamut tasawi, ketidaksamaan. Ketidaksamaan yang itu pada barang ribawi. Paham ini? Unsur di luar dari zat yang diperjualbelikan. Ya, tapi unsur luarnya ini senantiasa menempel. Selama masih ada tafadul, ketidaksamaan antara barang ribawi, maka itu haram. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Az-zahabu bil-zahabi ha'an, ya, ha'an wa ha'an." Ya. Wa fiddatu bil fiddati illa ha'an wa ha'an. Ya, jangan jual beli emas dengan emas kecuali sama. Jangan jual beli perak dengan perak kecuali sama. Kalau sudah berbeda, ya, maka itu ada unsur yang terlarang. Unsur terlarangnya di mana? Di luar. Tapi senantiasa terkait dengan barang yang diperjualbelikan, yakni tafadul. Kalau dalam masalah ini, ya, unsur terlarangnya apa? Tafadul. Ya, perbedaan kadar pada barang ribawi. Paham? Ya. Nah, ini ada bagian yang keempat. Ya, bab muamalat ada bagian yang keempat. Bagian yang pertama larangannya pada zat muamalah. Yang kedua larangannya pada li amrin dakhil, sesuatu yang ada di dalam muamalah. Yang ketiga larangannya li amrin kharij, sesuatu yang ada di luar muamalah tapi senantiasa mengiringi muamalah tersebut. Yang keempat larangannya li amrin kharij, sesuatu yang di luar muamalah tapi apakah senantiasa menempel? Tidak. Ghairi lazimin. Ya, fa in kana ghaira lazimin lahu. Ghairu lazimin, ya, lil muamalah. Dia tidak senantiasa menempel dengan zat muamalah itu. Paham ini? Tidak senantiasa beriringan. Contohnya apa? Kal wudu'i bil ma'il maghsub, matalan. Seperti wudu dengan air curian. Berwudu. Ada orang mencuri air. Mencuri, berdosa tidak? Mencuri, berdosa. Berwudu, berdosa tidak? Ya, ibadahnya berwudu. Ya, ibadahnya berwudu. Lalu dimasuki pencurian ini. Yakni apa? Dia nyuri airnya. Apakah pencurian dengan wudu dua hal yang berbeda bukan? Berbeda. Dua hal yang berbeda. Pencurian itu di luar zat wudu. Di luar zat wudu. Maka bagaimana yang seperti ini? Apakah bisa dia berwudu dengan bukan air curian? Bisa tidak? Bisa dipisahkan. Saya nggak mau wudu pakai air ini, saya mau wudu pakai air yang lain. Paham ini? Bisa dipisahkan. Sesuatu yang bisa dipisahkan. Maka bagaimana yang seperti ini? Kalau yang seperti ini li amrin kharijin ghairi lazimin, maka itu tidak membatalkan ibadah. Tidak membatalkan ibadah. Paham ini? Ya. Contohnya, ya, sholat pakai peci curian. Waduh, ini peci bagus nih. Dia ambil pecinya, dia pakai sholat. Ya. Sholat ibadah bukan? Ibadah. Mencuri haram tidak? Haram. Kalau sudah barang curian, haram mengambil manfaat dari barang curian tersebut. Sekarang barang curiannya sesuatu yang di dalam zat salat apa di luar salat? Di luar salat. Bisa dipisahkan tidak? Bisa saya pakai peci, bisa saya buka peci. Bisa dipisahkan. Bagaimana salat yang seperti ini? Maka salat yang seperti ini tetap sah walaupun pencuriannya haram. Begitu pula tadi, wudunya tetap sah walaupun pencuriannya haram. Salat yang tetap sah walaupun pencuriannya haram. Seperti juga masalah yang masyhur di kalangan para ulama, as-salatu fid daril maksubah. Salat di rumah atau tanah curian, rampasan, dia merampas tanah atau rumah orang lain, kemudian dia salat di situ. Salatnya ibadah bukan? Ibadah. Rumah curian boleh dipakai tidak? Rumah curian boleh dipakai tidak? Tidak boleh dipakai. Tanah curian boleh dia pakai tidak? Ya, namanya barang haram. Itu haram secara zatnya lil istihlak wa lil intifa'. Haram untuk dipakai habis, begitu pula haram untuk diambil manfaat. Tidak boleh diambil manfaat walaupun barangnya tidak habis. Ya. Boleh tidak dia tinggal di situ? Tidak boleh tinggal di situ.
ya, rumah curian, tanah curian. Tahu-tahu dia sholat di dalam situ. Sah tidak sholatnya? Ya, ini memang khilaf para ulama. Ya. Kalau yang masalah seperti ini yang paling keras itu Hanabilah. Hanabilah paling keras, semuanya dibilang batal. Tapi kalau jumhur ulama dan Syafi'iyah, maka ini sesuatu li amrin kharijin ghairu lazim. Masih bisa dipisahkan. Saya bisa sholat di dalam rumah, bisa sholat di luar rumah, bisa saya sholat di masjid. Itu masih bisa dipisahkan, maka sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah ma'al itsm, walaupun dia tetap berdosa hitungannya. Ya, perampokan itu atau perampasan tersebut tetap dihitung sebagai dosa. Saya paham ya? Contohnya li amrin kharijin dalam bab muamalah. Ya, tadi sebelumnya bab ibadah, sekarang bab muamalah. Kal bai'i waqta nida'il jumu'ah. Coba di kalian jumu'ah atau jamaah? Jumu'ah. Ya, jumu'ah ya. Di nuskah saya ini jamaah, tapi sebenarnya masalah yang masyhur itu fi waqtil jumu'ah. Ya. Al bai' waqta nida'il jumu'ah lam yadulla 'ala al-fasad. Maka yang seperti ini tidak menunjukkan batil. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, larangan jual beli. Jual belinya benda halal. Benda yang halal boleh jual beli tidak? Boleh. Ya, boleh jual beli. Waktu sholat Jumat, apakah itu zat di dalam jual beli atau di luar? Di luar. Itu zat di luar jual beli. Apakah waktu sholat Jumat itu senantiasa menempel dengan akad jual beli? Tidak, bisa dipisah. Antum jual belinya bisa sebelum Jumat, bisa setelah sholat Jumat. Hal yang menghalangi dari sholat Jumat bukan hanya jual beli. Bisa sewa menyewa, bisa akad nikah, bisa makan, bisa minum, ada hal lain, berarti masih bisa dipisah. Hal yang masih bisa dipisahkan, bukan sesuatu yang khusus terkait jual beli. Paham ini? Ya, li amrin kharijin ghairu lazimin. Karena sesuatu yang di luar zat muamalah tersebut dan dia tidak senantiasa menempel, bukan merupakan kekhususannya. Maka yang seperti ini tidak menunjukkan batalnya. Ya, tidak menunjukkan batalnya muamalah. Ya, ini apa? Kalau gitu dia jual beli sudah azan kedua Jumat, bagaimana jual belinya? Sah, tapi ma'al itsm. Ya, kenapa? Karena dia melanggar larangan. Tapi jual belinya tetap sah. Ya. Paham ini? Ya, kalau yang masalah, dapat dosa juga. Ya, dosa. Pada waktu yang sudah dilarang. Waktu yang dilarang untuk jual beli. Ya. Paham ini? Ya. Ini larangan karena sesuatu di luar zat muamalah dan dia sebenarnya ghairu lazimin. Masih bisa dipisahkan dengan zat muamalah tersebut. Ya. Jual beli di masjid, ya. Larangannya terkait apa? Terkait tempat, ya. Terkait tempat. Jual belinya bisa di dalam masjid, bisa di luar masjid tidak? Bisa dipisahkan antara jual beli dengan ya melakukannya di dalam masjid, masih bisa dipisahkan. Berarti itu li amrin kharijin ghairi lazimin. Ya. Kalau masjid wakaf gimana? Hah? Ada yang bilang kalau masjid wakaf nggak jadi masalah jual beli di dalam masjid. Kalau ya namanya masjid wakaf, ya. Walaupun ulama khilaf apa yang patokan minimal dari sesuatu itu dinamakan masjid dan berlaku padanya kehormatan masjid. Sebagian mengatakan dengan wakaf, sebagian mengatakan dengan sholawatul khams, ya, sholawatul khams dengan adanya sholat 5 waktu. Kalau ada sholat 5 waktu maka berlaku kehormatan masjid di situ. Tidak lihat apakah ada wakaf atau tidak wakaf. Paham ya? Ya, maka ini bagian yang keluar dari yang keumuman. Ketika larangannya itu li amrin kharijin ghairu lazimin. Ya, maka ini yang dikecualikan itu tidak serta-merta membatalkan ibadah atau muamalah. Paham ya? Tapi haram tidak? Ya haram. Tetap dapat dosa. Ya, tetap dia mendapatkan dosa. Khilafan lima yafhamuhu ya kalam al-musannif, ya, berbeda dengan
yang bisa dipahami dari perkataan musannif, yakni larangan yaqtadil fasad secara umum. Ya, dikiranya secara umum, padahal sebenarnya ada yang dikecualikan. Ya, ada bagian yang dikecualikan. Wataridu sighatul amri wal muradu biha al ibahah aw at tahdidu aw at taswiyatu aw at takwinu. Ya, ini masih bahas sighah lagi. Ya, sighat al amr. Apakah halil amri wan nahy sighah? Apakah perintah dan larangan memiliki sighat tertentu, memiliki kata khusus tertentu? Maka sudah kita bahas, iya. Memiliki kata khusus tertentu, memiliki sighat tertentu. Kalau amr apa sighatnya kemarin? If'al, ya, if'al, if'il uf'ul, atau fi'il mudhari yang didekatkan dengan lamul amr, liyaf'al. Maka itu sighat amr. Sighat nahi juga ada sighat nahi. Apa sighat nahi? La taf'al. Sighat nahi la taf'al. Boleh dengan la taf'al dengan dhamir khitab, boleh juga dengan dhamir ghaib. Ya. La yaf'al. Boleh juga dengan dhamir ghaib, ya. Itu boleh dalam bab larangan, boleh dengan dhamir khitab, boleh dengan dhamir ghaib. Maka di sini beliau ingin membahas bahwa sighat amr kan hukum asal ketika al-amr yadullu alal wajib, ya, yadullu alal wujub. Tapi apakah bisa keluar dari hukum asal? Ada yang bisa keluar. Taridu sighatul amri wal muradu bihal ibahah. Ada kalanya ada sighat amr tapi yang diinginkan adalah mubah. Ya, adalah mubah. Contohnya apa? Contohnya yang sudah dibahas. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah halal maka berburulah. Berburu di situ tidak wajib. Ya, tapi mubah, antum boleh berburu, boleh tidak berburu. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ya, bukan berarti kita wajib makan, ya. Tapi sah juga kalau dikatakan jangan sampai tidak makan yang menyebabkan kematian, ya. Itu sah juga, ya. Karena menyebabkan diri sendiri kepada kematian itu haram, dilarang di ayat yang lain. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, ya. Jadi perintah itu tergantung dari sumber katanya, ya. Maksudnya kan ketika perkara wajib itu dia diarahkan ke wudhu itu ada qarinah yang memalingkan gitu kan. Qarinahnya. Paling enggak ya. Dilihatnya berburu itu kan sesuai teks dari katanya itu. Iya. Enggak, dilihatnya dari siyaqul kalamnya. Iya. Keseluruhannya. Keseluruhan dari teks dalil itu bagaimana? Ya. Kadang ada qarinah secara lafziyah, kadang ada. Ya, tapi kebanyakan qarinahnya dari siyaqul kalam itu sudah cukup. Ya, dari siyaqul kalam bagaimana keseluruhan lafaz ayatnya, lafaz dalilnya itu kadang sudah mencukupi. Ya. Contohnya apa? Wal muradu biha at-tahdid. Ya, kalau al-ibahah sudah. Ada kalanya yang diinginkan adalah at-tahdid. At-tahdid, menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti. Seperti apa? Seperti firman Allah, "I'malu ma syi'tum." Ya, silahkan amalkan sesuka kalian. Berarti fi'il amr wajib kita beramal sesuka kita. Apakah seperti itu? Ya tidak. Ya. Ini bukan seperti itu yang diinginkan. Tapi apa? Ya kalian beramal silahkan. Tapi nanti kalau beramal buruk ya hati-hati. Ya, hati-hati. Nanti kalian akan dihisab, akan mendapat balasannya kalau beramal amal buruk. Ya, ini litahdid, ya, menakut-nakuti. Ya. Kalau mau beramal buruk tapi nanti ya siap-siap aja. Ya. Kalau bahasa kita ya apa ya? Kalau ada dua orang yang bermusuhan, ya. Terus bilang, "Silakan maju sini." Ya. Itu kira-kira benar-benar mau minta maju atau tidak? Tidak. Ya bokolok, silakan maju sini. Apakah itu perintah benar-benar silakan maju? Ya bukan, itu kan menakuti. Antum maju sini berani, ya tapi nggak dijamin nyawanya. Ya, kan begitu. Itu litahdid, ya, walaupun bentuknya fi'il amr. Bentuknya adalah fi'il amr, ya. Awit taswiyah, ada kalanya adalah at-taswiyah. Sama saja keadaannya.
antara melakukan yang diperintahkan atau tidak melakukan. Ya, paham ini? At-taswiyah itu kesamaan, sama saja. Apakah mau dilakukan atau tidak dilakukan. Contohnya apa? Isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Ya, bersabarlah atau tidak, kalian tidak bersabar, sama saja. Ini khitab kepada penghuni neraka. Penghuni neraka yang masuk neraka, kalian silakan sabarlah atau tidak sabar, sama aja. Kalian tetap aja di neraka. Mau kalian sabar dia tetap di neraka, mau nggak sabar dia tetap di neraka. Ya. Mau minta keluar, saya sabar, minta keluar, ya nggak bisa. Nggak sabar minta keluarnya nggak akan bisa. Ya. Yuriduna iyakhruju minan nari wa ma hum biqarijina minha. Orang kafir itu ketika masuk neraka, mereka mau keluar nggak akan bisa keluar. Jadi begitu pula, sama saja. Mau dia melakukan perintah sabar atau tidak sabar, sama saja tetap di neraka. Paham ini? Ya. Sama saja antara sabar atau tidak sabar. Ada kalanya fi'il amr, tapi yang diinginkan adalah at-takwin. At-takwin yakni bermakna al-khalq, ya, penciptaan, perubahan. Ya, seperti apa? Ya, firman Allah kepada orang Yahudi yang melanggar larangan hari Sabtu. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Ya. Bukan perintah. Coba kalian bisa nggak jadi kera? Bukan perintah. Bukan fi'il amr lil wujub, paham? Tapi apa? Takwin. Allah ubah. Kalian berubah menjadi kera. Ya, itu at-takwin. Ya, berubah menjadi kera yang hina. Ya. Ya, ini diantara sigotnya fi'il amr, tapi maknanya yang diinginkan bukan lil wujub. Ya, tapi ada kalanya lil ibahah. Ya, sudah kita bahas di awal. Ada kalanya lit tahdid, menakut-nakuti. Ya, dalam rangka menakut-nakuti. Ya, i'malu ma syi'tum. Ada kalanya at-taswiyah, sama saja mau dilakukan atau tidak dilakukan. Ya. Ada kala maknanya adalah at-takwin. Ya, ini perubahan atau penciptaan. Allah ubah mereka menjadi monyet. Ada makna yang lain sebenarnya. Ada kala maknanya at-ta'jiz. At-ta'jiz menunjukkan kelemahan. Kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Dalam surat Al-Isra. Kunu hijaratan aw hadida. Jadilah kalian, kalau bisa, coba jadi batu atau jadi besi. Bisa enggak? Berubah saja jadi batu atau jadi besi. Bisa tidak? Tidak bisa. Lit-ta'jiz, menunjukkan kelemahan orang tersebut. Ya, kelemahan orang yang diajak berbicara. Paham ini? Ya, itu lit-ta'jiz. Walaupun fi'il amr. Ya. Ada kala makna yang lain, ya, makna yang lain lit-tahqir. Fi'il amr tapi lit-tahqir, dalam rangka merendahkan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang Abu Lahab. Saya lupa Abu Lahab atau Abu Jahal. Dzuk innaka antal azizul karim. Ya, di akhir ayat Ad-Dukhan. Dzuk, rasakanlah. Apakah itu perintah kepada orang kafir ini untuk merasakan azab? Bukan, tapi litahkir. Dahulu kamu mengaku sebagai orang yang mulia, orang yang agung di dunia, tapi dalam keadaan kafir. Sekarang sudah mati. Dzuk innaka antal azizul karim. Rasakan itu azabnya. Ya, sesungguhnya engkau itu orang yang mulia lagi, agung. Apakah untuk merasakan fi'il amr? Bukan, tapi litahkir, dalam rangka merendahkan. Ya, dalam rangka merendahkan. Paham ya? Dari siyakul kalamnya itu sudah kelihatan. Makna ini ketahuannya dari mana? Dari siyakul kalam. Konteks bagaimana secara keseluruhan dari dalil tersebut itu bisa ditentukan maknanya. Ya. Wallah, maka ini ya yang bisa kita bahas dari babun nahi dan juga sighahnya. Adapun bahasan yang selanjutnya itu sudah masuk ke babul am. Insyaallah kita lanjutkan pada ya pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.